Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kirami min yawmina hadha ila yaumiz ziham, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salatul Jumaah Masjid As-Sa'adah yang saya muliakan dan saya hormati, dan mudah-mudahan kita dimuliakan, dihormati, dicintai serta disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus senantiasa bersemayam dalam jiwa, karena itu merupakan pangkal utama untuk mencapai kejayaan surga. Tanpa meraih takwa, maka kita akan celaka, maka nerakalah tempat kembalinya kita. Oleh karena itu, selalu khatib mengingatkan agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang takwa, minimal menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan mengharap bantuan rahmatnya dan pertolongannya. Saudara hadirin rahimakumullah, doa awal tahun mestinya jangan dibaca hanya pada tanggal di awal tahun pertama. Harusnya dibaca setiap malam ataupun setiap hari sepanjang tahun 1445 Hijriah. Karena ini doa adalah yang diwasiatkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sudah ma'sum, yang sudah dijaga, yang semua makhluk tunduk kepadanya, mencontohkan kepada kita. Beliau selalu membaca doa ini, doa memohon pertolongan, perlindungan daripada ganasnya serangan daripada iblis yang senantiasa merayu, membujuk, menggoda kita agar tergelincir jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara agar selalu membaca doa awal tahun sepanjang tahun 1445 Hijriah. Karena ini doa maknanya, pemahamannya sangat luar biasa, di mana dikatakan oleh para ulama dari hal yang disampaikan Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi wa auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su'i wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Kami memohon kepadamu wahai Allah perlindungan fihi, di tahun ini, di 1445 Hijriah. Perlindungan dari siapa? Minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi, syaitan ataupun iblis dan para pembantu-pembantunya, teman-teman setianya, dan juga bala tentara-tentara iblis. Dan kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah atas jahatnya nafsu ammarah yang senantiasa menggiring kita, mengajak kita, membisikkan kita kepada jalan kerugian, jalan kejahatan, jalan yang semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan pertolongan Allah itu kita bisa selamat, wal istighala bima yuqarribuni ilaika, sehingga yang ada dalam diri kita kesibukan demi kesibukan untuk ibadah, sedekah, sedekah, ibadah, ibadah, sedekah, dan selanjutnya berbuat kebaikan-kebaikan secara istiqomah agar kita mencapai daripada kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Beginilah saudara-saudara
yang mestinya kita lakukan sebagai satu amalan rutin yang penting. Kenapa sampai sedemikian rupa? Karena dari mulai para nabi, dari batas para nabi, para wali sampai kita manusia biasa adalah orang yang tidak dimaksum, yang tidak dipelihara, yang tidak diberikan proteksi khusus untuk menangkal daripada serangan iblis yang membahayakan. Makanya tidak ada siapapun yang bisa membela kita, menolong kita daripada serangan-serangan iblis melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran banyak ayat-ayat ataupun kalimat yang diajarkan Allah kepada kita. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kalian kepada setan dengan memohon pertolonganku, kata Allah. Katakan, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dalam ayat yang lain Allah katakan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tuhan, aku memohon perlindungan kepadamu dari segala bisikan syaitan, rayuan syaitan, bujukan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku memohon perlindungan kepadamu, hai Allah, atas kehadiran setan untuk menggoda atau merayu kami. Ini saudara-saudara yang harus kita baca. Kenapa demikian? Sebab manusia kalau sudah kemasukan setan, jiwanya gampang tersinggung, gampang marah. Kalau sudah marah tidak akan mudah lenyap sampai ke bawah mati. Nauzubillah. Inilah orang-orang yang dikatakan wa auliyaihi syaitan, pembantu-pembantu setan. Apalagi orang yang memasukkan setan sombong, saudara-saudara. Ahli ibadah sombong, ahli ilmu sombong, orang kaya sombong, apalagi orang miskin sombong. Ini semua adalah orang-orang yang kemasukan setan. Padahal dia ibadah, padahal dia zikir kepada Allah. Cuman sayang, 1000 kali sayang, dia terlalu percaya diri bahwa dengan zikirnya dia mampu menolak setan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada satu kekuatan yang hebat, saudara-saudara, daripada rayuan iblis. Iblis hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Adam saja dia melawan. Betapa hebatnya cerita kisah Syekh Barsiso, yang dia punya murid 60.000 orang bisa terbang, saudara-saudara. Syekh Barsiso seorang saktri mandraguna ahli thariqah, tapi ketika tertakdirkan dia tergelincir daripada godaan setan, akhirnya semua imannya lenyap, ilmunya lenyap, mati dalam kekafiran, tunduk bersyahadat kepada iblis alaihi laknatullah. Ini satu bukti betapa hebatnya iblis, betapa hebatnya setan. Oleh karena itu dalam diri manusia ada dua makhluk yang Allah titipkan untuk menjaga kita. Di sebelah kanan adalah malaikat penjaga kita, di sebelah kiri adalah iblis alias setan, qarin namanya. Dua-duanya senantiasa mendampingi kita. Maka terjadilah sebuah perlawanan ketika saudara hendak sholat Jumat. Bertarunglah malaikat penjaga dengan si qarin, sehingga saudara menang. Hari ini saudara masuk ke rumah Allah untuk sholat Jumat. Sementara teman-teman kita yang asyik dengan pekerjaannya, yang asyik dengan istirahatnya, dia tinggalkan sholat Jumat. Mereka yang kalah malaikatnya untuk melawan daripada qarin, jin jahat pendampingnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Selalu kita bertarung. Ketika datang panggilan waktu zuhur, hayya 'alas shalah, qarin mulai bergerak. Malaikat sibuk untuk menangkal itu. Begitu pula atas kebaikan-kebaikan yang hendak kita kerjakan, kita untuk menjadi sabar, qarin merangsang kita untuk menjadi pemarah. Seterusnya mengajak, membisikkan kita kepada jalan-jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara, sabar adalah merupakan proteksi yang tidak bisa digoyahkan oleh qarin. Orang yang sabar adalah orang yang benar. Orang yang sabar adalah orang yang pintar. Kenapa? Karena ini sifat Allah yang utama. Dan Allah akan senantiasa mengiringi, mengikuti, melindungi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar bagaikan karang yang ada di laut, prinsip kehidupannya. Dihajar ombak tiap detik, kanan, kiri, depan, belakang, sampai terluka dia, tapi tetap dia tegar dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Tidak dendam, tidak pemarah, apalagi untuk membalas atas kejahatan orang kepada dirinya. Inilah sabarnya matahari berputar, terbit dari timur, terbenam di barat. Sabarnya langit sebagai atap daripada bumi, dan sabarnya bumi menampung dari apa yang turun dari langit, dan sebagai pijakan manusia.
Inilah yang harus kita pahami dan kita pelajari. Belajar daripada alam yang ada Allah ciptakan, sehingga itu akan membentuk pribadi-pribadi kita. Orang yang ahli zikir sebagai seorang yang penyabar, orang yang alim, orang yang penyabar, orang yang kaya, orang yang sabar, orang yang miskin apalagi harus lebih menjadi orang yang sabar. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan menjaga kita, dan kita disadarkan bahwa segala sesuatu yang merugikan kita, yang membuat kita naik darah, emosi dan hasud, itu semua tidak lain dan tidak bukan bisikan qarin, jin jahat yang senantiasa mengajak kita kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.